BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Halo sahabat pembelajar, selamat berjumpa kembali di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Bersama dengan saya, Dian Desilia. Pada kali ini topik yang akan dibahas adalah perjalanan BPK Korpu. Telah hadir bersama kita Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran, Bapak Dwi Setiawan Susanto. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat? Alhamdulillah, ya. Perjalanan BPK Korpu. Iya, benar sekali, Pak. Ini topik yang akan kita bahas di episode BPK Insight pada kali ini. Seperti kita ketahui bahwa BPK Korpu di-launching pada tahun 2021 ya, Pak, ya, kalau tidak salah. Dalam rangka implementasi Renstra 2020-2024. BPK dalam hal ini Badiklat mengembangkan platform media pembelajaran BPK Korpu. Boleh diceritakan kembali nggak, Pak? Bagaimana sih ide awal atau konsep awal dari BPK Korpu ini? Ya, jadi tadi namanya perjalanan BPK Korpu ya. Kita sapa dulu nih ya, sahabat pembelajar. Ini adalah satu proses perjalanan ya, pembelajaran yang terus semakin kita tingkatkan value dan kualitasnya, yang sebenarnya juga sudah berjalan ya di Badiklat ini. Ya, kita sudah mengembangkan suatu perubahan ya sebenarnya dari pola pembelajaran konvensional menjadi pola pembelajaran yang lebih mengedepankan kebutuhan, baik bagaimana meningkatkan kinerja organisasi, kebutuhan peningkatan kompetensi, baik secara individu, tim ya, maupun secara satker dan bahkan organisasi secara luas. Nah, BPK Korpu hadir sebenarnya melengkapi dari proses perubahan-perubahan yang mengarah pada optimalisasi kinerja organisasi yang semakin baik. Jadi ruang belajar itu harus diciptakan secara lebih terbuka aksesnya, kemudian diberi kesempatan yang sama. Teman-teman yang ada di Jakarta, di Aceh, di Papua itu bisa mengakses sistem pembelajaran ini secara mudah. Makanya tagline-nya adalah learning from everywhere for everyone ya, dan everything we must learn. Kenapa? Karena perubahan itu demikian cepat. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka kita tidak menjadi relevan lagi. Kira-kira seperti itu ya proses perjalanan. Jadi ini merupakan satu transformasi yang terus berkelanjutan. Momentumnya memang BPK Korpu inilah ketika diinisiasi. Tapi secara perjalanan sistem pembelajarannya kita sudah menginisiasi Excellent Learning Center ya. Kemudian semakin dilengkapi, semakin dikembangkan lagi dengan adanya BPK Corporate University ini. Terima kasih banyak Pak Di atas informasi. Tadi ada kata kunci ruang pembelajaran dan bagaimana peningkatan kompetensi di BPK akan dikembangkan lebih lanjut dengan BPK Korpu. Lahirnya BPK Korpu ini sendiri saat itu seperti apa sih Pak? Organisasi dalam kondisi seperti apa sehingga merasa perlu hadirnya BPK Korpu bagi organisasi kita? Ya, secara organisasi memang ini tentu tetap harus ada policy ya. Jadi policy ini dilahirkan ya tentunya dari bagaimana pimpinan BPK melihat tren perubahan ini ya, menciptakan satu proses pembelajaran tadi ya yang bisa lebih memadukan ya antara praktikal dengan proses perkembangan konseptual itu sendiri ya. Jadi dengan adanya policy ya, bagaimana kebijakan di level BPK kemudian diinternalisasi juga dengan proses perkembangan organisasi dan Badiklat ya, yang semakin juga memperluas secara kapasitas ya, kemudian juga sistem pembelajarannya dan juga bagaimana kita bisa menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih menarik ya. Jadi belajar itu yang berjalan kan kita harus menunggu ya, mendaftar waktunya tertentu, klasikal, ini semakin terbuka dan bisa kapanpun kita mengikuti prosesnya. Pak Dwi, berbicara kembali terkait BPK Korpu, boleh diceritakan kembali untuk kepada sahabat pembelajar, bagaimana sih sebenarnya konsep BPK Korpu ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang perkembangan sistem pembelajaran ya secara global ya, kemudian juga policy yang ada di sektor publik ini ya, ada beberapa pengembangan sistem itu yang
berupaya ya bagaimana pembelajaran itu inline gitu ya dengan kebutuhan organisasi. Nah saat ini kan memang kita masih terjadi gap ya, organisasi dengan Renstra ya yang mengarah pada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, misalnya mengarah pada pemeriksaan kinerja misalnya tematik dan lain-lain. Tentunya ini harus diimbangi juga dengan perubahan-perubahan kompetensi yang prosesnya harus cepat, prosesnya juga sangat customized gitu ya, sehingga dibutuhkan suatu sistem pembelajaran yang lebih dinamis gitu ya, yang lebih cepat bisa menangkap dan menemukan gitu ya, menemukan kinerja itu bisa dicapai, gapnya itu bisa dipenuhi gitu ya, dan peningkatan kompetensi itu sejalan baik individu, secara tim maupun secara organisasi keseluruhan. Nah, perubahannya tidak hanya bicara soal aplikasi gitu ya, tidak hanya bicara soal modul pembelajarannya, tidak hanya terkait dengan dari klasikal menjadi digital gitu ya, tapi ini membutuhkan satu iklim ya, suatu ekosistem di mana setiap individu, setiap insan, sahabat pembelajar ini adalah memang membutuhkan proses pembelajaran itu. Apa yang dipelajari hari ini belum tentu relevan lagi untuk waktu esok, lusa, atau bahkan di masa depan gitu ya. Kita nggak mungkin terus menjadi generalis, kita sudah harus bisa menjadi spesialis di bidangnya. Nah ini kan membutuhkan expertise ya kan, membutuhkan satu studi kasus, kemudian juga kita bisa belajar itu melalui konten ya, melalui bahkan sosial media, bahkan melalui video pembelajaran, games dan lain-lain. Nah ini yang harus diciptakan gitu ya, dan untuk menciptakan ini tentu tidak hanya dari perspektif Badiklatnya, tapi keterlibatan dari semua organisasi, semua satker ya, termasuk juga apa kebutuhan yang ingin ditingkatkan kompetensinya. Jangan sampai antara kebutuhan kompetensi yang ditingkatkan individu dengan tim atau dengan unit organisasinya itu tidak match gitu. Jadi ada istilah yang diklat-diklat, yang bekerja-bekerja. Nah ini kita ingin mematchkan ini gitu, yang belajar untuk memenuhi kebutuhan kinerja organisasi bisa dipenuhi strateginya dengan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih istilahnya multimedia tadi. Nah kira-kira esensinya di sini ya, dan ini perubahan ini tentu nggak bisa terjadi dengan instan ya, harus secara gradual gitu ya, melibatkan semua insan pembelajar yang ada di BPK, dari mulai policy, pengelolaannya gitu ya, bahkan sampai mengintegrasikan antara aktivitas dengan proses dan sistem pembelajarannya tadi. Oke, perbedaan yang nyata antara konsep pembelajaran BPK Korpu dengan konsep pembelajaran yang diterapkan oleh Badan Diklat PKN dalam hal ini yang punya tusi peningkatan kompetensi pegawai ya Pak untuk para sahabat pembelajar. Itu sebenarnya terletak di mana sih perbedaannya Pak? Karena kan selama ini peningkatan kompetensi itu identiknya kan memang dengan diklat di kelas. Nah, perbedaannya dengan BPK Korpu sendiri nanti akan seperti apa untuk sahabat pembelajar? Ya, jadi ketika nanti ekosistem sudah terbangun, budaya organisasinya sudah inline, leadership-nya juga sudah sejalan dengan kebutuhan peningkatan kinerja yang kuncinya kan human capital ya. Semua ini kan mau ada sistem, mau ada digital, tapi pada akhirnya kan people kan kuncinya. Nah, ini bisa terjadi perubahannya yang tadinya itu sangat mekanik gitu ya. Kita mengkompilasi daftar diklat ya, kemudian juga menschedulkan kelasnya, juga waktunya terbatas, akses terhadap kelasnya juga terbatas gitu ya. Kalau saat ini yang sudah berjalan transformasinya, opsi itu ada di pembelajar. Jadi subjeknya itu pembelajar. Kemudian peran dari fasilitatornya juga mesti menciptakan ruang untuk bisa melakukan interaktif, bisa melakukan pengembangan kompetensi yang tidak monolog gitu ya. Jadi benar-benar menjadi facilitator, kemudian pembelajarnya benar-benar hadir karena butuh ya, dan kebutuhannya itu sejalan dengan kinerja organisasi gitu kan. Kemudian materi pembelajarannya itu juga selalu up to date gitu. Kan selalu sering ya keluhannya itu modulnya sudah out of date ya kan. Materi yang disampaikan dengan kebutuhan di organisasi berbeda, baik pemeriksaan maupun kelembagaan ya. Nah, oleh sebab itu sudah nggak boleh ada jarak lagi gitu antara
bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja. Dan ini dilaksanakan dengan proses yang ya tadi anywhere, anytime, dan anyone. Nah, proses transformasinya ini yang sedang berproses gitu ya. Kan karena perubahannya nggak cuma perubahan platformnya. Makanya kita ciptakan ada emosi misalnya massive online open course gitu ya. Itu sudah disiapkan fiturnya, kontennya, tapi kan harus ada yang mengisi kan, harus ada yang mengakses, harus ada yang bisa menjadi narasumber atau expertise gitu kan. Nah, kalau sebelumnya waktu konvensional ya tadi sifatnya itu pasif gitu ya. Jadi ada kalender, kemudian ada materi, kemudian mengikuti, dan cenderung ya untuk memenuhi baik level katakanlah misalnya di jabatan fungsionalnya gitu ya, atau ya karena memang waktunya sekarang mesti diklat gitu ya. Nah, kalau ini proses sudah berjalan, semua itu pendekatannya adalah bagaimana problem atau solusi ya organisasi yang mesti kita penuhi. Oh, kalau kita misalnya problemnya itu kertas kerja auditnya yang perlu ditingkatkan kualitasnya, ya berarti pembelajaran itu yang benar-benar based on practical. Tapi praktikalnya juga memperhatikan perkembangan standar, perkembangan secara knowledge-nya gitu. Jadi tetap konseptual itu penting, standar itu sangat menjadi prioritas, tapi yang juga jauh lebih penting adalah praktikalnya gitu. Praktikalnya mestinya nggak terlalu jauh gap-nya dibanding standarnya, kira-kira seperti itu. Salah satu yang menjadi fokus penting dari BPK Korpu ini nanti mungkin mohon izin nanti dikoreksi ya Pak, misalkan ada yang masih keliru, adalah mengatasi gap kompetensi yang ada di organisasi kita. Nah, tadi menurut cerita Bapak kan banyak banget nih variasi yang ditawarkan dari BPK Korpu dengan konsep pembelajaran yang baru ini, platform pembelajaran yang baru. Tapi bagaimana nih cara mendekatkan BPK Korpu ini ke para sahabat pembelajar yang dalam hari ini adalah stakeholder kita nih di Badiklat. Nah, kembali ya, kalau terkait dengan kebutuhan, setiap individu itu kan pasti ingin berkembang, betul nggak? Ya, setiap satker itu ingin mencapai kinerja yang terbaik, kan gitu ya. Nah, untuk bisa mengatasi gap itu, tentu ini kan harus disediakan satu sistem, konten, platform gitu ya, yang memang sangat diverse ya, sangat apa istilahnya, sangat dynamic sekali gitu ya. Nah, ini kan perlu ada tahapannya untuk membangun ini. Misalnya hal sederhana ya, kita mau mengembangkan audit kinerja. Tentu kita butuh studi kasusnya, kita butuh lesson learn-nya, kita butuh bagaimana metodologinya ya, mulai identifikasi problem yang akan diaudit kinerja, kemudian bagaimana menentukan area kunci ya, dan banyak hal ya yang akan dikembangkan melalui sistem pembelajaran. Nah, ini kan berarti nggak bisa lagi hanya dari sisi Badiklatnya. Bagaimana Refbang misalnya dalam menyediakan substansi ya, standarnya, guideline-nya ya, kemudian dari sisi pengembangan secara karir path-nya, dari sisi SDM, satkernya sendiri ya, karena setiap satker itu bisa jadi dari segi kualitas, kuantitas itu juga tantangannya berbeda-beda. Nah, ini kan memerlukan satu proses komunikasi gitu. Jadi perubahan yang paling mendasar adalah ya ini berangkat dari kebutuhan organisasi. Ini berangkat dari kebutuhan meningkatkan kinerja untuk bisa mencapai kesuksesan strategik organisasi, baik secara manajemennya, secara policy tadi, dan juga seluruh individu. Nah, jadi udah tidak terjadi lagi individu-individu saja yang katakanlah melakukan kegiatan diklat gitu ya, tapi benar-benar individu ini menyatu ya dengan kebutuhan organisasinya. Dan proses komunikasi ini yang terus lagi dibangun ya sekarang ya, karena juga tidak mudah menjadikan ini prioritas, karena tetap persepsinya kalau bicara pembelajaran itu Badiklat, padahal sebenarnya yang paling membutuhkan ya problem identifikasinya itu ada di seluruh satker. Yang paling paham kebutuhan kompetensi, yang paling paham kebutuhan kinerjanya itu adalah seluruh satker ini. Kemudian nanti Badiklat yang akan mengidentifikasi, kemudian menyiapkan ya, memprovide, tapi untuk mengisi sistem pembelajarannya kan juga melibatkan tadi expertise-nya, praktisinya, bahkan kita bisa berkolaborasi dengan universitas misalnya untuk menyediakan materi-materi yang tadi relevan. Jadi ketika kita masih merasakan gap-nya
ada persoalan seperti ini, ada kebutuhan peningkatan kinerja seperti ini, tapi sistem pembelajarannya itu masih belum match dari segi waktunya, dari segi materinya, dari segi ketersediaan informasi pembelajarannya, ada inovasi-inovasi ya, kita ada SIAP misalnya, kemudian ada banyak sekali inisiatif pengembangan ya, SAIPMF ya, kemudian juga keaktifan kita di internasional gitu ya. Nah, semakin banyak kebutuhan organisasi kan semakin butuh kompetensi yang lebih baik ya. Nah, kompetensi ini yang mesti diselaraskan gitu. Jadi benar-benar memang ini tim organisasi BPK, nah BPK Korpu kan, bukan Badiklat Korpu kan gitu ya. Nah, tetap Badiklat punya peran penting di sini ya. Nah, ini yang orchestrating ini, harmonisasi ini mestinya bisa mempunyai visi yang selaras. Jadi kebutuhannya itu ya berangkat dari kebutuhan organisasi, kebutuhan satkernya, kemudian ketika menjalankan prosesnya ya ada keterlibatan secara aktif gitu. Tapi Badiklat juga harus aktif dalam menyediakan pilihan alternatif model pembelajarannya, sistem emosinya tadi gitu. Jadi kalau ini sudah terjadi, maka BPK akan menjadi organisasi pembelajaran yang tadi akan selalu relevan gitu ya dengan setiap perubahan. Menurut Bapak sendiri, kolaborasi dan kontribusi Satker itu menjadi poin penting nggak sih untuk mencapai visi misi dari BPK Korpu ini? Iya, jadi sebenarnya kan gini, kita kan sudah ada juga di masing-masing Satker itu ada namanya LO Diklat, ya kan? Nah, LO Diklat ini kan menangkap ya, mau diklat apa, kemudian dikompilasi, kemudian nanti diajukan, dibuat kalender diklatnya, kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan yang paling punya responsibility dan accountability itu adalah organisasi kan. Kalau bicara organisasi, ya dari mulai pimpinan, manajemen, ya kepala satkernya gitu ya. Nah, kebutuhan ini mesti mulai dari kepala atau pimpinan organisasinya gitu. Apa sih hal utama yang kita ingin akselerasi perubahan kinerjanya? Kebutuhan akan tematik-tematik pemeriksaan, misalnya SDGs yang membutuhkan knowledge, membutuhkan kompetensi, membutuhkan kualifikasi yang katakanlah harus kita update gitu ya, kalau nggak relevan. Nah, kita mau belajar semua informasi itu kan kita sudah punya source-nya nih. Kan di organisasi juga mengembangkan dan knowledge management ya kan. Ada tadi ya, apa istilahnya, standar-standar ya, pedoman-pedoman baik pemeriksaan maupun organisasi. Kemudian 2 aset informasi yang ada di internasional, Intosai dan lain-lain. Nah, bisa nggak ini diselaraskan ya sehingga menjadi konten pembelajaran, menjadi proses pembelajaran ya. Jadi di sistem pembelajaran ini dia harus punya fleksibilitas untuk mengakses informasinya, mengakses standarnya gitu kan. Kemudian menciptakan. Nah, ketika menciptakan simulasi labnya, menciptakan metode, menciptakan studi-studi kasus yang relevan tadi, kan tentu harus ada keterlibatan dari ya katakanlah komunitas-komunitas yang ada di organisasi. Jadi ini yang kayaknya perlu kita stimulasi lagi gitu, sehingga peran aktif dari semua stakeholders ya itu bisa lebih berjalan. Kalau tidak, kita udah sediakan tadi ya massive open learning systemnya gitu ya, tapi mengisi kontennya nanti akan terjadi apa istilahnya tidak terjadi percepatan gitu ya. Jadi sudah ada rumahnya, sudah ada fiturnya, tapi belum ada isinya. Nah, untuk mengisi ini kan yang paling berkepentingan adalah yang memang pengen mengetahui, pengen mengupdate ya kan, pengen berbagi gitu ya. Ini yang disebut ekosistem. Nah, ekosistem ini yang nampaknya butuh ownership gitu dari semua stakeholders yang ada di organisasi. Bahkan kita bisa berkolaborasi juga kan dengan eksternal. Berarti BPK Korpu ini diharapkan bisa memicu setiap sahabat pembelajar untuk memenuhi gap kompetensi itu tadi ya Pak ya, kurang lebih. Nah, sekarang salah satu tadi dari cerita Bapak, salah satu media pembelajaran yang dikembangkan oleh BPK Korpu adalah BPK Insight ini Pak, yang kebetulan sudah selama 1 tahun menemani sahabat pembelajar mengudara di ruang-ruang pembelajaran kita. Dan selama 1 tahun, sepertinya kita harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Pak ke BPK Insight yang sudah 1 tahun. Inovasi ya, inovasi pembelajaran berupa konten podcast ya. Ya, konten podcast ini. Nah, menurut Bapak sendiri nih, dari rangkaian selama 1 tahun BPK Insight ini berjalan dengan tema yang cukup beragam. Menurut Bapak sendiri perjalanannya seperti apa sih untuk menumbuhkan ekosistem pembelajaran yang ada di BPK? Ya, saya melihat
proses ya, inisiatif ya dari tim gitu ya. Ini kan sebenarnya melibatkan lintas satker ya, kemudian lintas talented tadi ya, tidak hanya pemeriksaan tapi juga kelembagaan, ada masalah soft skill dan lain-lain ya. Nah ini kita sudah menyediakan tadi ya, ibaratnya kalau perjalanan ini kan nggak mungkin langsung jadi ya. Yang pertama adalah platform, kemudian tadi digital sistemnya ya, kemudian juga inovasi-inovasi pembelajarannya. Salah satunya adalah dalam bentuk podcast ini. Ya, kemudian podcast ini sangat bervariasi ya. Nah, keterlibatan dari Satker juga sudah dikomunikasikan ya, untuk meminta dari mulai kepala Satkernya ya. Kemudian kita buka juga apabila ada yang punya ide atau dia mau mengisi podcast ya, mau menjadi host ya, mau menjadi fasilitator. Bahkan ada salah satu pemeriksa senior ya, yang waktu itu saya pengen cerita nih bagaimana suka dukanya menghadapi situasi-situasi di wilayah-wilayah Indonesia yang cukup jauh dan banyak keterbatasan. Ternyata menarik ya, karena itu juga bisa memberi inspirasi buat adik-adik pemeriksa kita, katakanlah, untuk wah memang proses perjuangan itu menjadi satu pembelajaran juga kan gitu ya. Itu sudah mulai pemeriksaan dari mulai investigatif, pemeriksaan kinerja, sangat variatif. Tapi kalau kita lihat seberapa sih ini sudah diakses? Nah, ini masih menjadi tantangan kita ya. Kita sih nggak mengejar seberapa banyak subscriber atau apa istilahnya likes-nya ya, enggak. Ini hanya mencerminkan seberapa sih kebutuhan. Tapi menurut saya kebutuhan ini kan karena diciptakan secara gradual gitu ya. Kita nggak mau instan gitu ya. Kita sediakan dulu, kita berikan ruang, kemudian berbagi. Dan berbagi ini tidak melihat secara apa istilahnya posisi ya, tapi benar-benar walaupun masih pemeriksa pertama katakanlah gitu ya, atau seorang staff gitu ya, atau katakanlah di level struktural gitu ya, yang lebih kita perhatikan adalah pembelajaran apa sih yang ada kekhususannya, tidak hanya secara teknis pemeriksaan tapi juga secara pengalaman organisasi, komunikasi gitu ya. Itu bisa disampaikan secara lebih cair lah gitu ya. Kita nggak apa istilahnya nggak bicara suatu proses wawancara ya atau seminar gitu ya, tapi ini benar-benar ruang berbagi. Nah, namanya nanti ini juga perlu ada tipsnya juga nih ya, cara belajar bagaimana sih lewat podcast. Tentu berbeda ketika dengan studi kasus atau nanti dengan katakanlah video-video tayangan atau dengan games gitu ya. Nah, nampaknya akses ini dan keaktifan ya untuk bisa paling tidak apa sih yang ada di podcast ini, fiturnya apa aja sih, materinya apa aja sih. Ini nampaknya yang perlu kita ini lagi ya, lebih intensifkan gitu ya untuk bisa mengikuti program ini secara lebih baik. Dan perlu juga diminta semacam respon ya, sebagaimana sih pandangan, pendapat, masukannya. Jadi rasa memilikinya ini yang terus kita mau bangun gitu ya. Karena ini kan sudah dibuka ruangnya ya, siapapun boleh gitu ya. Siapapun bisa menyampaikan idenya, menyampaikan apa sih yang menarik. Tapi semua memang harus ada proses pembelajaran apa yang kita dapat dari sini. Kita itu ya dari sisi, tapi kan ini kan dari sisi badiklatnya gitu ya. Kita perlu melihat dari perspektif seberapa ini sudah bisa menjadi alternatif sistem pembelajaran yang menarik buat seluruh insan pembelajar yang ada di BPK. Intinya BPK Insight membuka peluang buat seluruh sahabat pembelajar ya Pak ya, untuk ikut berkontribusi menjadi narasumber, menjadi host, untuk sharing pengalaman mereka yang berguna untuk organisasi. Kurang lebih seperti itu ya Pak Dwi. Dan ada fleksibilitas gitu ya, karena belajar itu kan membutuhkan apa istilahnya, yang nggak tahu jadi tahu ya, yang tadinya mengalami stres bahkan gitu ya, kita juga ada kan ya bagaimana cara mengelola stres gitu ya, bahkan hal-hal teknis ya yang berdasarkan real pengalaman, yang berdasarkan suatu storytelling gitu ya, yang setelah berbagi kita juga nggak nyangka gitu ya, oh ternyata di BPK itu ada banyak keahlian gitu yang selama ini tidak bisa dilihat dalam sistem secara formal gitu ya. Melalui podcast ini itu akhirnya bisa ada kesempatan untuk berbagi dimanapun, oleh siapapun dengan peran apapun, sejauh mempunyai value ya dari sisi pembelajaran yang bisa diberikan untuk organisasi. Bapak Dwi sebagai pengelola IS untuk BPK Korpu nih,
selain BPK Insight kan kebetulan BPK Korpu memiliki produk-produk pembelajaran lainnya nih yang selama ini sedang dicoba untuk dikenalkan dan didekatkan dengan para sahabat pembelajar. Nah, rencana kedepannya ini akan seperti apa sih Pak untuk agenda konsep agenda pengembangan BPK Korpu ini? Ya, jadi kan kita sudah melalui 1 tahun ya perjalanan podcast pembelajaran ini dengan pembelajaran BPK Korpu ini sebenarnya simultan gitu ya. Setahun itu apa sih yang sudah bisa dibangun ya tadi ya, infrastrukturnya, sistemnya, ya kemudian inovasi-inovasi pembelajarannya. Nah, pada fase berikutnya kita akan memasuki fase sosialisasi. Ya, bagaimana semakin mendekatkan gitu ya. Kita sudah ada konten, sudah ada sistem. Aware nggak nih Satker, ya kan? Kemudian tadi bisa jadi ada yang dia punya pengalaman, dia punya studi-studi kasus, ya, dia punya konten, ya tadi ya video pembelajaran, ya atau mau bercerita tentang pengalaman di organisasinya, tapi belum terkoneksi ya. Nah, makanya kita nanti akan hadir benar-benar ke seluruh Satker, ya kemudian melakukan dialog, diskusi, sekaligus menciptakan konten itu. Jadi konten ini sebenarnya kan butuh budaya juga ya. Kita membahas satu hal, kita sedang memecahkan satu permasalahan, kita diskusikan, kita meeting. Kalau itu di-prepare, disiapkan, selesai bisa jadi konten sebenarnya gitu. Ya kalau di ruang pembelajaran ada materi pembelajaran asal disiapkan ya, terus kontennya juga bisa didesain sehingga itu nanti recordingnya itu bisa diupload menjadi konten. Jadi konten itu bisa diciptakan secara ini ya, secara aktivitas keseharian di organisasi. Tapi kan budaya ini kan perlu stimulasi gitu ya, sehingga yang tadinya oh iya ternyata sudah ada ya materi itu, oh ternyata saya bisa berbagi pengalaman gitu ya dengan menyampaikan menggunakan instrumen yang sederhana gitu ya, bisa bahkan dengan handphone gitu ya. Dan ada yang bisa menulis tapi nggak bisa bercerita, ada yang bercerita tapi ada apa istilahnya konsennya nggak ke menulis. Nah kalau ini dipadukan gitu kan ya, ini kan akan menjadi satu cipta ya, karya cipta bersama ya, yang munculnya itu dari peran seluruh Satker gitu. Nah di fase yang berikutnya adalah bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara mengakselerasi sehingga perubahan lesson learn yang ada di masing-masing Satker itu bisa menjadi inspirasi untuk semua organisasi yang bisa menjadi apa istilahnya connectingnya ini adalah sistem BPK Korpu ini gitu. Jadi nanti akan keterlibatan dari seluruh Satker itu akan lebih kita intensifkan. Menurut Pak Dwi sendiri sebenarnya apa sih tantangan terbesar perjalanan mengawal BPK Korpu ini Pak? Ya tadi sebenarnya kita ini kan masih seperti terpisah-pisah ya. Diklat itu ada waktunya sendiri, ada kelasnya sendiri. Sisi yang lain, organisasi ini banyak sekali hal yang masih diselesaikan, belum selesai satu hal, sudah ada lagi hal yang lain gitu ya. Nah ini kan seperti berjalan masing-masing, istilahnya tuh terfragmented ya, masih silo gitu ya. Nah ini kan butuh satu tadi ya, harmonisasi ya, bagaimana justru problem yang ada itu bisa menjadi satu solusi kan gitu ya, satu inovasi gitu ya. Kalau misalnya dia belum bisa katakanlah teknik audit tertentu, ya sebenarnya kan ada yang bisa memberi informasi bagaimana caranya. Nah proses komunikasi ini kan belum terjadi sehingga masing-masing itu dengan problemnya. Nah nanti BPK Korpu diharapkan menjadi katalis ya, menjadi rujukan, menjadi referensi bersama untuk bisa berbagi, untuk bisa saling sharing informasi gitu kan. Dan ini memang membutuhkan keterlibatan. Makanya fase berikutnya adalah bagaimana menciptakan proses keterlibatan ini. Bagaimana problem itu bisa berubah nanti menjadi satu inovasi. Bagaimana kinerja organisasi yang bagus di satu Satker itu bisa menjadi referensi setelah dijadikan konten pembelajaran. Jadi semua hal termasuk tidak hanya masalah organisasi ya, termasuk masalah keseharian ya, bagaimana memproduktifkan waktu ya, bagaimana menghadapi tantangan di mana
kerjasama timnya itu masih belum terbangun, itu jawabnya ada semua dalam konten. Menariknya konten itu yang menciptakan adalah sobat pembelajar yang ada di organisasi, yang tadinya ada di masing-masing sekarang menjadi satu informasi pengetahuan bersama, sistem konten pembelajaran bersama yang ada di BPK Korpu ini. Arahnya ke sana ya. Dan tentu ini kan membutuhkan membutuhkan piloting gitu ya. Istilahnya kita create dulu, kita ciptakan dulu, kita gerakkan partisipasinya. Nanti dari 1, 2, 3, saya kira kalau sudah mulai ngeklik ya, itu luar biasa. Jadi kesempatan untuk tadi ya, memanfaatkan perubahan baik secara global gitu ya, karena BPK ingin ke UN audit ya, BPK-nya juga ingin berkiprah tidak hanya secara nasional ya, tapi juga internasional. Nah, ini kan membutuhkan resource yang bisa terharmonisasi dengan dengan sistem yang lebih mudah akses ya, dan lebih bisa mengakselerasi untuk semua diberi kesempatan yang sama. Semua diberi cara untuk memperbaiki kompetensinya secara sistem pembelajaran ini. Dan ini saya perkirakan dalam 2-3 tahun ini ya, mudah-mudahan semua akan bergerak ke arah sana. Jadi automatically Renstra BPK bisa tercapai ketika kompetensi individu itu sudah sejalan dengan kinerja organisasi yang diharapkan. Terima kasih Pak Di. Berikutnya ini dalam rangka kita mengembangkan, ikut mengajak keterlibatan seluruh sahabat pembelajar di BPK untuk memberikan kontribusinya, berperan aktif. Tadi kan salah satu kata kuncinya adalah harmonisasi, keterlibatan dari seluruh insan BPK untuk ikut aktif sharing ilmunya, sharing pengalamannya demi kemajuan BPK yang lebih baik. Nah, boleh nggak dilewat kesempatan ini nih di BPK Insight, Pak Dwi mengajak nih para sahabat pembelajar untuk istilahnya Pak Dwi mencoba untuk menarik hati para sahabat pembelajar untuk ikut nih ke depan bersama-sama berjalan mengawal BPK Korpu. Ya. Silakan Pak Dwi nih untuk para sahabat pembelajar. Ya, untuk sahabat pembelajar ya di organisasi, di seluruh satker, sebenarnya inisiatif-inisiatif peningkatan kinerja ya, termasuk juga bagaimana pengembangan kompetensi, itu sudah terjadi di organisasi kita. Akan lebih indah ketika itu bisa mempunyai value, nilai manfaat yang lebih luas ya. Jadi yang tahu keahlian kita nggak cuma lingkup terbatas di satker ya, atau bahkan ada individu yang punya keahlian tapi bingung bagaimana mengekspresikan di organisasi ini secara lingkup yang lebih luas. Kemudian kalau kita butuh juga kompetensi tertentu, kita juga mengalami kesulitan ya. Nanti di dalam konten BPK Korpu ini bisa menyediakan itu semua ya, apa kinerja yang mau kita tingkatkan ya, keahlian apa yang kita miliki, dan bagaimana ada role model yang bisa menjadi satu referensi ya untuk nanti bisa sharing, bisa ada komunitas khusus audit kinerja kah, keuangan kah, komunitas khusus tentang KSDMN kah, arsip bahkan gitu ya, teknologi informasi gitu ya. Ini akan menjadi society, masyarakat pembelajar, organisasi pembelajar tadi. Jadi sharing, berbagi, dan memberi inspirasi. Tentu kita harus ciptakan agar sistem ini memberikan benefit ya. Nah, benefit itu tadi kalau sekedar angka kredit sih udah pastilah gitu ya. Kalau sekedar satu apresiasi itu tentu akan terjadi. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita menciptakan satu legacy. Bisa jadi karya kita ini dalam waktu dekat belum terasa manfaatnya, tapi dalam jangka menengah misalnya, ternyata itu menjadi satu fenomena penting di organisasi kita yang sebelumnya tidak terdokumentasi, yang sebelumnya belum ada dalam sistem, sekarang ada dalam sistem untuk long term ya, untuk long term. Jadi ini satu perjalanan yang terus berkembang, tapi inilah momen yang paling tepat ya untuk kita bisa punya ruang berbagi, ruang informasi, dan ruang untuk bisa saling menciptakan ya istilahnya kolaborasi ya melalui pembelajaran.
Baik, terima kasih Pak Dwi untuk sesi perbincangan kita di BPK Insight kali ini. Harapannya adalah tepat nih, bertepatan dengan 1 tahun hari lahirnya mengudaranya BPK Insight. Kita mengajak seluruh sahabat pembelajar di BPK untuk saling menginspirasi, saling berbagi dalam menuju BPK yang lebih baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Dwi pada sesi kali ini. Selamat berjumpa kembali di episode BPK Insight berikutnya. Terima kasih Mbak Desi. Sukses.